Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi bangun datar segi 4. Ya, seperti yang kita ketahui, bangun datar segi 4 itu ada persegi, persegi panjang, kemudian belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan trapesium. Jadi nanti di sini ada sekitar 14 soal ya yang akan saya bahas dan meliputi ke-6 bangun tersebut. Sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian hidupkan notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai dari soal yang pertama. Suatu persegi ABCD diketahui kelilingnya 64. Yang ditanyakan adalah luasnya yang diketahui keliling. Jadi kalau misalkan yang diketahui keliling nih, 64 cm. Bagunya adalah persegi. Ya. Kita tahu untuk mencari keliling persegi, karena persegi itu sisinya sama, ya. Berarti untuk mencari keliling persegi itu besarnya 4 dikali dengan sisi. Karena sisinya sama panjang. Berarti karena yang diketahui kelilingnya adalah 64, berarti 4 kali sisi nilainya sama dengan 64. Berarti sisinya berapa nih? 64 per 4 sama dengan 16 ya. Nah, kita sudah dapatkan sisinya. Nah, untuk mencari luas, karena yang ditanyakan adalah luasnya, ya. Berarti kita menggunakan rumus luas untuk persegi. Untuk mencari luas persegi, sisi kita kuadratkan atau sisi dikali dengan sisi. Sisinya sudah tahu tadi, sudah kita cari, yaitu 16. Kita tinggal kuadratkan nih, 16 kita kuadratkan. Itu sama dengan 256 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang kedua. Keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Panjang sisi persegi, bentar. Nah, panjang sisi persegi 12 cm. Kemudian lebar persegi panjang 6 cm. Maka panjang persegi panjang tersebut adalah, jadi di sini diketahui bahwa keliling persegi dia sama dengan keliling persegi panjang. Nah, kita tahu untuk mencari keliling persegi itu tadi 4 dikali dengan sisi. Sedangkan kalau mencari keliling persegi panjang, 2 dikali dengan panjang ditambah lebar. Nah, kita tahu nih, sisi perseginya adalah 12 ya, sisi persegi. Berarti 4 dikali S-nya 12, dia adalah S. Berarti 4 kali 12 sama dengan 2 dikali, dan lebar persegi panjang, yang ini adalah lebar persegi panjang, L-nya. Berarti panjang ditambah 6 lebarnya. Yang ditanyakan adalah panjangnya kan, panjang persegi panjang. Ini kita bagi 2. Yang ini habis, yang ini tinggal 2 ya. 2 kali 12, 24. Sama dengan P ditambah dengan 6. Karena yang ditanyakan panjang, berarti 24 dikurang 6. 24 dikurang 6 sama dengan 18. Di satuannya cm. Jadi jawabannya yang B. Saya lanjut ke nomor 3. Keliling trapesium sama kaki adalah 50 cm. Panjang sisi-sisi yang sejajar 9 cm dan 20
1 cm. Yang ditanyakan adalah luas trapesium. Saya gambarkan dulu ya trapesiumnya. Ini trapesium. Trapesium sama kaki. Berarti kaki-kakinya ini panjangnya sama. Kemudian kelilingnya 50 ya. Sisi yang sejajar berarti yang ini 21 cm, yang ini 9 cm. Diketahui kelilingnya adalah 50. Nah, berarti kita karena yang ditanyakan luas ya. Kalau luas trapesium kan gitu ya. Luas trapesium itu rumusnya kan sisi yang sejajar. Misalkan ini sisi 1 ditambah sisi 2. Kita bagi dengan 2 dikali dengan tingginya, tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesium itu yang mana? Yang ini nih. Ini adalah T-nya. Nah, di sini T-nya kita tidak tahu. Kita harus mencari nilai T-nya. Caranya bagaimana? Kita potong ya. Kita potong nih. Kalian lihat nih segitiganya ya. Segitiga yang ini. Nah, saya taruh di sini. Saya taruh di samping. Nah, ini adalah T. Nah, kita cari dulu sisi miringnya. Nah, sisi yang ini berapa? Nah, caranya gini. Kalau saya kasih garis lurus seperti ya, saya potong garis gini. Berarti nanti lebar yang bagian ini sama dengan lebar yang bagian atas, yaitu 9. Karena dari ujung sini kiri sampai ujung ke kanan itu 21 cm. Kalau misalkan saya ambil 9 berarti sisanya berapa? Sisanya 12. Nah, karena sama kaki berarti panjangnya sama nih. Berarti tinggal dibagi 2 nih. Kan tadi sisanya 12. 12 bagi 2, 6. Berarti sini 6, di sini juga 6. Nah, berarti di sini 6. Nah, kita belum tahu nih T-nya berapa. Di sini juga belum tahu nih berapa sisi miringnya. Nah, kita cari sisi miringnya dari keliling. Karena kan kelilingnya sudah tahu ya. Kelilingnya adalah 50 cm. Sedangkan untuk mencari keliling itu kan sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Karena sisi miringnya ini adalah sama, misalkan ini S gitu ya. Berarti nanti 2 kali S ditambah dengan 21 ditambah dengan 9. Nah, sama dengan berapa? Kelilingnya tadi 50. 2S ditambah yang ini 30 jadinya ya. Nanti 50 dikurang 30 sama dengan 2S. Berarti 20 sama dengan 2S. Nanti S-nya sama dengan berapa? 20 per 2 atau sama dengan 10. Nah, ini 10 nih sisi miringnya. Nah, kita mencari T ya, tingginya menggunakan Pitagoras. Ya. T sama dengan, karena yang kita cari adalah sisi tegak, berarti akar sisi miring dikuadratkan 10 kuadrat, kita kurangi dengan sisi datarnya 6 kuadrat. Itu sama dengan akar 100, 10 kuadrat 100 ya. 6 kuadrat 36. Nanti 100 dikurang 36, 64. Akar 64 berapa? 8 cm. Berarti nanti tingginya 8 nih. Ketemu tingginya, kita masukkan ke rumus luas trapesium. Sisi yang sejajar, berarti 21 ditambah dengan 9 per 2 dikali dengan tingginya tadi 8. Ini bisa kita bagi ya. 4. 21 ditambah 9, 30. Dikali 4 sama dengan 120 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang jajar genjang ya. Soal keempat. Luas jajar genjang di samping adalah. Nah, untuk mencari luas jajar genjang, itu adalah alas dikali dengan tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya itu yang ini.
Ini adalah A-nya. Nah, A-nya berapa? Karena ini sisinya sejajar dan sama besar, berarti alasnya sama dengan 7 cm. Sama dengan yang atas. Kemudian tingginya yang mana? Tingginya yang ini nih. Nah, ini adalah T-nya. Nah, kalau kita geser ke sini, berarti ini sama dengan ini T-nya. Ya. Nah, tapi di sini T-nya kita tidak tahu. Ya. Kita hanya tahu bahwa ini sisi miringnya dari jajar genjang itu 5 cm. Sedangkan yang ini adalah 3 cm. Kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Ya, yang saya kasih tanda merah, itu adalah segitiga siku-siku. Nah, kita cari dulu T-nya nih. Pakai Pitagoras. Seperti yang tadi ya, yang soal sebelumnya. Kita cari, karena yang ditanya sisi tegaknya, berarti sisi miring 5 kuadrat, kita kurangi dengan sisi yang mendatar ya. 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9. 25 dikurang 9 sama dengan 16. Berarti T-nya sama dengan akar 16 4 cm. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Nah, alasnya berapa? 7. Kita kalikan dengan tingginya 4. Sama dengan berapa? 28 cm persegi. Gampang kan? Jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang nomor 5. Belah ketupat. Nah, sekarang yang ini adalah belah ketupat ya, tentang belah ketupat. Belah ketupat ABCD mempunyai keliling 100 cm dan panjang salah satu diagonalnya 40 cm. Yang ditanyakan adalah luas belah ketupat tersebut adalah, saya gambarkan dulu ya. Belah ketupat itu berarti sisinya sama ya. Dia sama dengan persegi. Cuman bedanya kalau persegi itu keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Tapi kalau belah ketupat, walaupun sisinya panjangnya sama, tapi sudut-sudut yang berhadapan itu sudut-sudutnya tidak sama ya. Nah, kelilingnya adalah 100. Jadi kelilingnya 100 cm. Panjang salah satu diagonalnya, misalkan ini ya, ini diagonalnya ya. Ini diagonal pertama di 1 misalkan ya, di 1. Itu adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah luas. Untuk mencari luas belah ketupat, nah, kita menggunakan persamaan diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dibagi dengan 2. Kita nanti masukkan ke persamaan ini. Nah, diagonalnya sudah ketahuan nih 1. Ya, tapi diagonal yang keduanya kita belum tahu nih. Berapa? Diagonal yang kedua kan berarti yang ini ya. Nah, yang diketahui keliling. Nah, apa hubungannya? Nah, kita lihat. Saya ambil satu bagian dari segitiganya. Ini adalah segitiga siku-siku. Saya taruh di sini ya. Saya pindahkan. Nah, yang ini kan tadi diagonal 1 ya. Nah, dia dipotong atau dibagi 2 oleh diagonal yang kedua. Artinya bagian yang sebelah sini dengan yang di sebelah sini itu sama panjang. Karena panjangnya 40, berarti di sini 20, di sini juga 20. Berarti kalau kita taruh di segitiga yang ini ya, berarti 20-nya di sini ya. Nah, untuk mencari diagonal kedua, berarti diagonal yang kedua kan yang ini kan. Kita cari alas atau sisi datar dari segitiga yang ini. Yang saya potong ya. Kenapa? Karena nanti panjang yang alas segitiga yang di sini dengan yang di sini itu sama. Ya. Berarti kita harus cari ininya berapa nih. Misalkan X gitu ya. X-nya berapa. Nah, masalahnya sisi miringnya kita belum tahu. Nah, kita cari dari keliling. Nah, kelilingnya kan 400. Sedangkan untuk mencari keliling, kita menggunakan persamaan 4 kali S. Sama dengan persegi.
karena sisi-sisinya panjangnya sama. Kita cari nih sisinya 100 sama dengan 4S. Berarti nanti S-nya sama dengan 100 per 4 atau sama dengan 25 cm. Berarti sisinya 25. Ini 25, ini 25. Ini juga 25 cm. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai X-nya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Kita menggunakan Pythagoras. X sama dengan, karena yang ditanya sisi yang mendatar, sama aja nanti untuk mencari sisi tegaknya. Berarti nanti sisi miring, yaitu 25 kuadrat, kita kurangi dengan yang 20 kuadrat. 25 kuadrat itu 625. Kemudian 20 kuadrat itu 400. Akar 625 dikurang 400, 225. Berarti X-nya adalah akar 225 berapa? 15 cm. Berarti ini panjangnya 15 nih. Nah, berarti dari sini sampai sini 15. Ini nanti sama nih, 15. Berarti diagonal keduanya berapa? Diagonal keduanya 2 dikali 15. Atau sama dengan 30 cm. Ini diagonal yang kedua. Diagonal ke satu tadi 40 cm. Nah, diagonal 1 dan diagonal 2 udah diketahui. Kita cari luasnya. Berarti 40 dikali dengan 30 per 2. Ini dibagi ya, 20. 20 kali 30, 600 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 6. Belah ketupat PQRS dengan panjang diagonal 8 cm dan 6 cm. Yang ditanyakan adalah keliling belah ketupat tersebut. Jadi kalau saya gambarkan ya. Saya gambarkan dulu nih belah ketupatnya. Nah, diagonal 1 misalkan ini ya 8 cm. Kemudian diagonal yang kedua ini yang misalkan yang ini ya 6 cm. Yang ditanyakan adalah keliling. Keliling belah ketupat itu kan besarnya 4 dikali S, karena kan sisinya sama. Ini S, ini S, ini S, ini S. Kita ambil seperti pada soal yang sebelumnya ya, kita ambil satu bagian dari segitiga. Saya taruh di sini. Ini adalah S. Nah, ini berapa panjangnya? Karena dari ujung atas sampai ujung bawah itu 6 cm. Kalau dibagi 2 berarti ini 3 cm. Ini juga 3 cm. Berarti yang ini adalah 3 cm. Sekarang yang ini, yang bawah, yang mendatar. Ujung kanan sampai ke ujung kiri itu 8 cm. Kalau dibagi 2, berarti ini 4, yang ini juga 4. Berarti ini 4 cm. Nah, kita menggunakan Pythagoras. Untuk mencari S, karena S itu adalah sisi miring, berarti nanti 3 kuadrat kita tambahkan. Ya, jadi kalau mencari sisi miring ditambahkan 4 kuadrat. Jadi S-nya sama dengan akar 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 kali tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5 cm. Berarti ini 5 cm. Karena yang ditanyakan K atau keliling, berarti 4 dikali S-nya kan 5. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Baik, demikian sampai 6 soal dulu ya untuk pembahasan pada bagian pertama. Untuk nomor selanjutnya saya akan bahas di bagian yang kedua. Jangan sampai ketinggalan upload video saya dengan menghidupkan notifikasi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.